Di tengah sulitnya pupuk urea dan semakin mahalnya biaya bertani yang tak seimbang dengan pendapatan, para petani hortikultura di Kabupaten Batang mendapat angin segar. Pasalnya, anggota DPRD Kabupaten Batang serius memberikan perhatian kepada petani, khususnya produk pertanian jenis kacang tanah. Di Kecamatan Subah, petani kini mempunyai pasar yang jelas, yakni mencukupi pasar domestik dan siap masuk ekspor. Kondisi lahan yang subur dan luas serta melimpahnya air sangat mendukung dunia pertanian di Kabupaten Batang untuk menghasilkan produk berkualitas, meski dihantui dengan biaya produksi yang tinggi dan sulitnya mendapatkan pupuk urea, sebab pesimis menghadapi keadaan. Di tengah keterbatasan dan penderitaan para petani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A dari PDI Perjuangan, M. Zainuddin memberikan perhatiannya dalam membangkitkan semangat pahlawan pangan untuk selalu bertani. Dikarenakan peluang pasar kian luas dan memberikan kepastian pendapatan secara optimal dan sustainable. Muhammad Zainuddin mengungkapkan sebagai wakil rakyat sangat miris melihat dunia pertanian yang saat ini disokong anggaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam jumlah besar. Namun belum begitu signifikan manfaatnya dirasakan oleh para petani di lapangan, khususnya biaya produksi tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Supaya mendapatkan kejelasan pasar, gandeng eksportir lokal untuk melakukan pendampingan dan support produksi kacang tanah yang berkualitas untuk memenuhi pasar internasional di berbagai negara Asia, Amerika dan Eropa membutuhkan jutaan ton tiap harinya. Dengan kejelasan pasar, setidaknya derita petani semakin berkurang dan syukur bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang stabil dan menguntungkan. Sehingga kendala yang selama ini dihadapi selain pupuk dan penghasilan minus, akses jalan juga akan segera diperbaiki supaya perputaran ekonomi cepat dan kompetitif. Yang jelas pada hari ini saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa peran Dewan dalam kaitannya membantu para petani yang memang selama ini nasib petani itu susah, sehingga saya hari ini hadir kemudian bisa mengajak para petani dan sekaligus kami juga mengajak eksportir kacang bagaimana caranya agar supaya petani itu bisa meningkat penghasilannya. Salah seorang petani setelah mengikuti kegiatan pertemuan kemitraan komoditas kacang tanah dengan agenda mendukung kegiatan pengawalan pengembangan potensi ekspor tanaman pangan berlangsung di Desa Mejangan, Kecamatan Subah, Batang, Suprapto mengatakan, saat ini kendala utama petani di Batang yakni pupuk semakin mahal dan langka, juga masalah penjualan hasil pertanian yang tidak stabil dan cenderung menurun. Terlebih kondisi jalan akses menuju ke area lahan sulit yang berimplikasi terhadap meningkatnya biaya produksi semakin mahal, namun dari petani harganya rusak. Dengan adanya pasar yang jelas dan dilakukan pendampingan, semakin bertambah semangat dalam bertani jenis kacang tanah. Kalau kendala petani di daerah Kabupaten Batang itu jelas pupuk. Terus pupuk apa? Pupuknya pupuk kimia itu dengan urea itu. Iya, urea dan lain sebagainya. Karena dengan adanya kartu tani itu sehingga malah justru petani itu agak sulit untuk mengadakan itu. Bukan berarti ini menjelekkan siapa, kenyataannya semacam itu. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Susilo Heru Yuwono mengungkapkan untuk mendukung kegiatan petani, pihaknya selalu berkoordinasi khususnya para petani dengan komoditas kacang-kacangan. Dari yang sebelumnya hanya asal-asalan dalam menanam kacang, saat ini bakal mendapatkan pendampingan untuk menghasilkan produk berkualitas karena bakal mendapatkan pasar nasional untuk suplai kebutuhan pabrik dan ekspor. Petani kacang di Batang masih rendah, yakni hanya di kisaran 1-2 ton per hektar, dan ke depan dengan adanya kepedulian yang maksimal dengan metode baru bisa menghasilkan 5-6 ton per hektarnya. Ya, kita semangati petani karena untuk komoditas kacang tanah itu kebetulan sudah banyak di Batangannya. Panenannya sekarang masih di kisaran 1,5-2 ton per hektar. Nah, ini ada metode baru yang bisa sampai 5-6 ton per hektar. Ini akan lebih mensejahterakan petani di masa depan. Sementara itu, eksportir dari PT Gunanusa Era Mandiri Chandra Kristianto menjelaskan kegiatan ini selain dilihat hanya seperti bisnis to bisnis saja, namun tanpa disadari bakal saling menguntungkan karena terjalin link and match antara petani sebagai produsen yang mendapatkan dukungan dari perusahaan, sedangkan eksportirnya menjembatani sebagai penyalur ke pasar nasional maupun internasional.
Kualitas kacang yang sesuai kebutuhan pasar yakni varietas biji 2 seperti takar dan kancil yang diminta pasar global seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Amerika, Kanada, dan Inggris. Kebutuhan kacang perharinya mencapai 100 ton sehingga momen tersebut sangatlah cocok dalam membantu ikut mensejahterakan para petani di Indonesia khususnya di Kabupaten Batang. Kalau secara tempat kita sendiri, ya kurang lebih dalam 1 tahun itu kita sekitar 7.000 ton. 7.000 ton itu dari kacang basah. Kalau kacang kering yang untuk salad dan sebagainya itu kurang lebih sekitar 4.000 ton. Nah, sehingga sebetulnya kebutuhan kita itu masih sangat banyak, ya sangat banyak. Dan sekarang juga kenapa kita mau ke para petani, ya, supaya kita bisa memberdayakan para petani itu bisa lebih sejahtera seperti yang Dalam memenuhi pasar per tahunnya ada 7.000 ton kacang yang dijadikan produk makanan olahan siap konsumsi. Pihaknya siap terima dari petani di Batang ditargetkan bisa memenuhi 20 ton per harinya. Purnomo bin Mukri, Semarang TV.